barusan offset ya saya bilang. Jadi barusan offset. Balik lagi ya gini. Oke. Sebenarnya saya udah tenang tuh waktu masuk ini udah tenang. Waktu moderator kita sambut pengusaha hebat dalam hati nama-nama tekan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Wira Raja. Pagi ya. Oke, ini maba semua ya? Iya. Maba semua, nggak ada senior ini. Gak ada apa? Maba semua. Oh, kalau pengurusnya dari Nah, pengurusnya senior. Ini kelihatan maba yang palingnya polos-polos wajahnya ya, masih unyu-unyu itu yang masih unyu-unyu kayak saya gitu. Ini seniornya ada ini tolong ya senior ini masih polos wajahnya masih polos masih unyu-unyu. Gak usah diajak filsafat Anda bilang. Itu pesan saya. Karena gini, senior itu ya kadang suka bilang gini. Kuliah itu lulus di waktu yang tepat, bukan siapa yang cepat. Ini kata-kata menyesatkan. Dan jangan mudah terprovokasi. Biasanya rambutnya gondrong begitu. Kalau di sini nggak ada yang gondrong, oh mungkin di kampus saya dulu ada yang gitu. Oke. Jadi tema kita kali ini adalah merdeka, berinovasi, mandiri, berdaya, bisnis digital. Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir. Oke, perkenalkan dulu. Saya Ahmad Kawamir sudah tadi ya. Saya lulusan di UIN Madura, ngambil jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2020. Saya lulus di semester 10. Itu gara-gara si gondrong tadi yang memprovokasi saya. Biasanya semester 8 ya, lulus ya. Kalian berubah, enggak, soalnya lama gak kuliah. Tetap 4 tahun ya. Iya. 4 tahun. Nah, jadi selama kuliah itu saya jujur ngakui background saya. Saya disclaimer dulu di awal, saya bukan pengusaha besar yang punya perusahaan atau punya pabrik besar, tapi saya itu praktisi bisnis, di mana saya akan menjelaskan tentang memulai bisnis dari nol secara benar. Nah, jadi ini pengalaman saya dulu waktu saya kuliah ya. Saya itu mahasiswa bidik misi. Ada yang dari bidik misi. Kalau sekarang IP ya, IP. Ada yang IP di sini. Coba ngajung. Belum. Ada, coba, nggak ada ya? Belum pengumuman Kak untuk yang beasiswa Itu sekarang. cuma saya yang dari keluarga miskin ya. Ya, jadi saya dari keluarga yang menengah ke bawah gitu. Makanya saya dapat bidik misi. Nah, bidik misi itu kita dapat 600.000 per bulan. 600.000 per bulan. Jadi dipotong uang kosan 350 hingga 250. 250 itu kita bagi. Jadi 250 itu kita bagi 30 dapatnya 8.000 per hari. Dan pikir 8.000 ini bisa apa ya? Dibuat nasi ya dapat juga. Nasinya aja gitu sama sayur. Tapi untuk tugas print 8.000 nggak cukup kayaknya. Apalagi untuk peralatan ya, kalau orang kos, saya kan kuliah di Pamekasan. Nah, kos kesana tuh butuh bensin ya, butuh bensin tiap hari buat ngerjain tugas itu nge-print
gimana caranya biar cukup 1 bulan? Saya lipatkan 5 kali lipat. Jadi 8.000 kali 6 itu, anggaplah kali 5 ya, biar pas 8 kali 5 40 ya. 40 hidup di Pamekasan itu udah enak tuh, udah enak. Makan udah 3 hari tuh, udah 3 kali makan, udah 3 kali. Nah, tapi waktu itu saya bisnisnya serampangan teman-teman. Jadi bisnis itu bukan sekedar bisnis. Jadi bisnis itu harus tertata, gitu, punya sistem. Emang dari diri kita, menurut skill kita. Nah, karena saya bisnisnya serampangan, saya tuh jualan online, jualan nasi, jualan geprek, jualan baju, pasar-pasar saya. Tapi untungnya selama 4 tahun itu ya, selama 4 tahun itu saya nggak minta ke orang tua buat uang jajan. Mungkin 100% itu saya nggak minta ke orang tua. Saya dapatkan dari hasil berbisnis, hasil jualan gitu. Jadi 600.000 tiap hari, tiap bulan itu diputar terus. Selama 4 tahun lebih saya kuliah dan minta sama orang tua. Cuman masalahnya timbul setelah itu. Karena saya serampangan teman-teman, action bias, nanti saya jelaskan di akhir. Waktu saya sudah nikah, nah ini alasannya kenapa saya nikah, karena skripsi waktu itu gak nutut waktunya. Jadi udah akhir semester, ngajuin skripsi udah belum di ACC, akhirnya nunggu lagi semester berikutnya kan. Nunggu semester berikutnya ini ngapain? Kata saya di rumah. Nikah aja nih, kita akhirnya ketemu. Jadi ya itu adalah hasil dari nganggurnya saya nunggu semester selanjutnya. Nah, setelah nikah ya teman-teman, biaya yang besar ya, biaya besar. Akhirnya saya itu action bias teman-teman. Action bias itu ya sederhananya teman-teman ya. Dalam bukunya Profesor Dr. Fahrudin Faiz, bisa dicatat bukunya buat referensi nanti. Judulnya Logical Fallacy, ya. Judulnya Logical Fallacy. Itu digambarkan seperti kiper, ya, seperti kiper yang menjaga gawang saat penalti. Itu action bias. Nah, coba kita perhatikan ya cowok-cowok, kalau cewek-cewek mungkin pernah lihat juga. Saat bola itu belum ditendang, belum bergerak teman-teman, kipernya aja itu udah gerak duluan, ya kan? Itu ya, seperti itu ya, udah gerak duluan. Nah, padahal di samping kiri, samping kanan, di tengah itu juga peluang untuk lawan mencetak gol. Tapi kenapa seorang kiper itu entah ke kanan atau ke kiri? Padahal di tengah juga peluang kan? Ya kan? Kenapa nggak di aja? Karena dalam buku itu dijelaskan kita itu suka lebih suka ke aksi, lebih suka ke aksi teman-teman. Kalau misalnya kipernya itu diem, terus bolanya masuk ke kanan, itu pasti dihujat habis-habisan. Kipernya nggak gerak, kayak oke, patung lo, nggak gerak, dihujat. Tapi kalau dia bergerak, sekalipun bolanya gol, dia tidak bakalan dihujat. Kenapa? Karena dia beraksi. Padahal bolanya ke tengah tuh, andai kan dia diem, kena bolanya, gak bakal masuk. Nah, action dia seperti itu. Jadi sederhananya, beraksi asal-asalan, beraksi asal-asalan itu action bias. Dan itu yang saya lakukan setelah menikah. Bukan gara-gara dia, gara-gara saya juga sih. Ketika saya menikah, itu kan tuntutan banyak ya. Apalagi kalau beras habis, listrik, ovennya udah itu dia minta belikan baju baru. Itu saya cuma termangu teman-teman. Dalam hati nyanyi berdamai dengan apa yang terjadi.
saya langsung action biasa. Saya langsung jadi karyawan toko apa sih yang jualan pulsa itu? Konter. Malu ya, udah 5 tahun kita kuliah ini lupa. Jadi karyawan konter. Habis itu nggak cocok, berhenti. Setelah jadi karyawan konter, saya dagang baju ke pasar-pasar ya, ke pasar karena saya nggak punya modal, saya ambil baju dulu, terus saya jualan. Ya, terus saya jualan, dikreditkan baju itu. Yang jualan marah, udah nggak bayar cash, bajunya dikreditin, tunggunya lama. Akhirnya karena marah saya nggak dikasih stok baju, berhenti lagi. Habis itu saya jadi jurnalis, keliling-keliling kantor buat mau wawancara orang penting, susahnya minta ampun. Harus kirim surat inilah, harus ini surat pelajari dulu lah, harus diputar-putar teman, disuruh pulang, balik besok, balik lusa, balik tahun depan, berhenti saya. Jadi jurnalis, kerjanya juga gak tentu teman-teman. Ada kebakaran makan, dikira sih gak punya keluarga ya, malam-malam berangkat. Itu jadi jurnalis. Habis jadi jurnalis, saya itu jadi karyawan konter sudah, jadi jurnalis sudah, jadi guru PAUD. Bayangin ya, potongan kayak saya, jadi guru TK. Saya masuk, assalamualaikum anak-anak, nangis. Kenapa? Gurunya serem mah. Akhirnya, aduh, saya udah putus asa waktu itu. Akhirnya pulang. Satu lagi pernah jadi sales door-to-door gelang kesehatan. Udah itu gelangnya palsu, habis saya mau dikeroyok orang karena gelangnya palsu. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya mikir ini kenapa ya, saya suka pindah-pindah kerja, suka gonta-ganti pekerjaan, berhenti gitu di tengah jalan. Saya tulis kelebihan dan kelemahan saya tulis. Saya orangnya itu komunikatif, bisa negosiasi, terus saya itu bisa edit sedikit di Canva, tapi ngambil template gitu ya. Kalian kan digital ya, mesti kalian itu Photoshop mainnya gitu ya. Kalau saya kan, tapi kelemahannya juga ada. Saya itu nggak bisa lama-lama dalam bekerja. Dari pagi sampai sore nggak bisa saya. Terus saya nggak bisa kerja berat, angkat-angkat gitu nggak bisa. Bukan nggak bisa, tapi nggak mau sana. Nah, dari kelemahan dan kelebihan saya itu, saya formulasikan. Saya orang yang nggak bisa kerja non-stop dari pagi ke sore, tapi kelebihan saya ini bisa negosiasi, komunikasi. Nah, itu saya komunikasikan teman-teman. Lahirlah usaha cemilan saya. Nah, pada saat waktu itu orang berbisnis itu, karena saya nggak mau action bias lagi. Kalau berbisnis jangan buat produknya dulu, tapi kita cari tahu marketnya dulu. Kita tentukan siapa yang mau beli ini, siapa marketnya, pasarnya siapa, orangnya siapa, itu kenali dulu. Nah, saya waktu itu marketnya adalah remaja. Jadi saya cocokkan itu remaja itu sukanya apa ya. Ternyata remaja ini kan kebiasaannya kalau di kelas mengantuk ya, pengen jajan terus cemil gitu. Akhirnya usaha cemilan, tapi saya kasih tahu dulu cemilannya seperti ini, punya adik saya. Nah, dikasihlah sampel ke dia, dicobain mana yang enak. Baru setelah itu saya masuk ke sekolah-sekolah, langsung ke tempatnya remaja-remaja berkumpul, SMP, SMA. Kenapa nggak SD Kak? Karena jualan 5.000 buat SD itu mahal ya. Nah, jadi saya pilih SMP, SMA gitu.
Saya datang langsung ke sekolah saya, bayangin teman-teman. Apa nggak malu datang ke sekolah sendiri? Buat jualan? Enggak, bagus. Tapi jujur waktu itu saya agak malu karena terdesak sama kebutuhan baju istri saya. Jadi saya masuk ke ruang guru, teman-teman. Assalamualaikum ibu bapak. Mohon maaf ganggu waktunya, saya alumni sini. Siapa ya? Wamil pak. Oh, Wamil. Saya tahu. Tukang kebun kan? Bukan pak. Oh, dia tambahan dulu. 2013. Oh iya. Kenal. Murid itu yang dikenal dua. Kalau nggak nakal, pintar. Yang nanggung, gak bakal diingat. Nakal, pintar, itu harus diingat. Ya, nomor satu nakal, nomor dua pintar. Kalian mesti tahu saya masuk yang mana. Nomor satu. Nah, jadi, oh iya bu, ini saya kan baru lulus kuliah nih bu. Terus saya punya produk cemilan dan saya sudah tes di pasar untuk remaja. Ini laris bu, ini laris. Dan saya rencananya mau atau nitip cemilan di sini bu. Ini dari singkong, bahannya cuma berbeda dari keripik yang lainnya. Ini tipis banget kayak kaca, makanya disebut keripik kaca. Enak bu, rasanya pedas. Jadi cocok buat anak-anak remaja ini. Ya tapi di sini gimana Mil? Ini udah penuh nih, kantin udah penuh. Gak apa-apa bu, ibu ambil sedikit aja, 5 saja bu. 5 saja. Kalau laris bu, ini ibu bisa ambil kapan saja ke saya. Bisa pulang lagi kapan saja. Kalau nggak laris, makan ibu aja. Gak apa-apa. Yang penting produk saya masuk dulu. Itu cara bernegosiasi. Jangan sampai ada kata, enggak Bil, di sini udah penuh. Oh, udah penuh. Ingat diterima teman-teman. Ini harus maksa. Ini maksa. Harganya segini bu, 5.000, 10%-nya buat ibu. Nanti enak bu, kalau 100 lakunya ibu dapat 50.000, enak kan? Enak ya udah, saya titip ibu, ini 5 saja dulu. Kalau laris besok ambil lagi. Oke, deal di situ. Akhirnya alhamdulillah laris. Dan saya berpikir di situ ternyata untuk berpenghasilan 2 digit itu tak sulit amat. Gak harus nunggu lulus kuliah, jualan di jasa ke kantor-kantor, ke lembaga-lembaga. Gak harus seperti itu. Gak jadi sukuan, gak harus seperti itu. Karena gampang. Yang penting kita mau dan berani. Gitu. Nah, oke, langsung aja. Saya jelaskan ya. Bisnis digital untuk mahasiswa. Sadar akan perubahan zaman dan pola hidup. Dulu kita hidup ya, bukan kita, saya juga nggak lahir waktu itu. Ini zaman di era 1.0 sampai society 5.0. Ya, jadi dari era agraris, industri, agraris itu kita menggantungkan makanan ke pertanian, perkebunan, gitu ya. Industri mulailah ada pabrik-pabrik dengan energi uap. Nah, di informasi kita sudah melewati digital. Nah, sekarang kita berada di sini, di mana digitalisasi dan internet menjadi kekuatan. Bahkan kita bisa masuk ke supermarket society. Itu di Amerika sudah ada teman-teman. Jadi di Amerika itu kalau kita di sini gokar ya. Di sini sebenarnya nggak ada gitu kan, misalnya gokar ya. Di Amerika itu udah gak pakai supir, dia jalan sendiri, dikontrol dari rumahnya. Kasir-kasir di Amerika itu sekarang sudah banyak yang tidak ada kasirnya, tidak ada penjaganya. Kita bayar langsung pakai scan. Di China itu pelayan-pelayan restoran mereka sudah pakai robot anterin apa ini. Nah, kita harus teman-teman. Kalau kita sudah berada di situ, kita harus beradaptasi. Mahasiswa tugasnya beradaptasi. Ketika mahasiswa sudah tidak beradaptasi, dia akan tenggelam, akhirnya mati, tapi hidup. Ini tidak berdampak. Nah, kenapa?
bisnis digital itu sekarang harus, karena orang sekarang suka praktis, ya. Orang suka praktis, apa-apa pesan online, makanan pesan online. Bahkan istri saya ini pesan bawang online. Kok bisa? Dari saking malasnya dia. Nah, tapi lebih praktis ya, daripada kita ke pasar terus bawa berat-berat gitu ya. Ongkirnya juga, bensinnya juga sama, malah lebih banyak yang gratis ongkir. Makanya sekarang berpindahlah semua ke online shop. Kalau kalian lihat di Bengkak, pasar Bengkak, itu dulu zaman saya, aduh ramenya. Orang beli tas, beli baju, beli sepatu, sana semua. Sekarang kalian kalau malam-malam, lihat sana, sepi teman-teman. Karena orang sudah nggak mau repot, udah maunya nunggu di rumah, mau diantarin ke rumahnya. Nah makanya bisnis digital, bisnis online yang melibatkan internet itu sekarang sudah wajib. Karena ini orang sudah malas repot dan juga ingin praktis. Terus selanjutnya susah cari lapangan pekerjaan teman-teman, susah. Saya bukan orang yang nggak mau bekerja, tapi nggak keterima. Bayangin saya naruh CV di toko nggak keterima. Buat ngelayanin pelanggan di toko gak keterima teman-teman. S1 gak keterima di toko, bayangin. Susah sekarang. Butuh orang gak? Aduh. Ya, jangan nunggu ijazah kita laku teman-teman. Jangan nunggu, kita harus bergerak. Mahasiswa harus bergerak. Nah inilah kenapa bisnis digital tumbuh besar, memenuhi kebutuhan besar, karena poin di atas tadi. Lebih praktis, orang malas repot, tapi gampang. Tidur-tiduran, pencet, besok paket, gitu. Oke, lanjut. Next. Nah, filosofi dan psikologi berbisnis. Filosofi dan psikologi berbisnis. Jangan sekedar ikut-ikutan, FOMO atau action bias. Itu seperti saya waktu kuliah dan nikah tuh, ya, jangan diikuti. Kita harus mengenal diri sendiri, bakat kita di mana, marketnya di mana, baru ditentukan produknya apa. Jadi market dulu, baru tentukan Berarti produknya. ini di Pabrasan. Nah, buku yang paling bagus yang saya baca adalah untuk ini, judulnya Rise Above the Crowd. Itu karangannya Indrawan Nugroho. Itu teman-teman bisa juga dibeli. Itu buku yang gampang banget dibaca. Ya, kalau nggak ada kata yang ngerti, tinggal kamus saja, buka. Tapi ini bukunya gampang. Nah, sabar, disiplin. Karena kehidupan itu tidak linear teman-teman. Ya seperti ini kalian bayangin. Lulus SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, enggak seperti itu teman-teman. Enggak seperti itu. Jadi ada yang namanya dataran potensi laten. Dataran potensi laten itu ada lembah kekecewaan namanya. Jadi dia tidak linear ke atas terus, tapi dia ada lembah. Nah, lembah itu kita belajar di tempat, di gembleng itu, kegagalan ada di situ. Nah, setelah melewati itu semua, kita akan mencuat di akhir. Contohnya adalah bambu. Itu ada di bukunya Atomic Habits. Tulis juga buat referensi. Saya kalau ngomong itu emang berdasarkan buku ya teman-teman. Jadi nggak asal-asal ngomong doang. Bukunya Atomic Habits. Nah, seperti bambu. Bambu itu kalau 5 tahun dia nggak kelihatan karena sibuk bangun akar di bawah. Jadi bambu 5 tahun nggak kelihatan teman-teman. Dia kelihatan ketika 5 tahun selesai, 5 minggu dia langsung mencuat ke atas karena akarnya sudah kokoh. Jadi teman-teman kalau sekarang kok gini-gini aja ya, itu teman-teman lagi bangun akar. Kalau hidupnya nggak linear, ya karena hidup nggak seperti itu. Ada dataran potensi laten. Sekarang lah kalian harus bangun akar. Biar nanti ketika sudah tiba waktunya, kalian akan mencuat di akhir. Seperti bambu. Kanker juga seperti itu. Dia bertahun-tahun bangun akar juga di tubuh kita.
Ketika sudah tiba waktunya, dia menyerap ke seluruh tubuh. Sama, semua seperti itu. Oke, next. Nah, cara memulai bisnis, teori dan praktik. Ini saya ambil menurut Theo, cuman saya ringkas lagi supaya nggak terlalu banyak. Yang pertama ada resources, skill. Skill apa yang teman-teman punya? Biar nggak action bias kayak tadi, nggak asal gerak. Misalnya, kreatif, komunikatif, bisa masak dan lain-lain. Itu skill yang dipunyai bakat sendiri-sendiri. Setiap orang itu unik, biasanya punya bakat sendiri-sendiri. Dan itu yang harus dijual, dikomersilkan. Terus, ini untuk memulai bisnis dari nol ya. Terus money, berapa uang yang nyata? Ini uang pribadi teman-teman, uang pribadi. Ya dikasih orang tua kalian lah tentunya ya, karena kalian mungkin belum bekerja. Cuman jangan ambil uang dari luar orang tua kalian. Jangan. Kenapa? Karena orang yang baru berbisnis itu kita belum tahu kedepannya seperti apa. Ketika kita mengambil investasi dari luar yang bukan dari internal kita sendiri, maka kita akan tertekan ketika kita mengalami yang namanya penurunan. Makanya tidak boleh ngambil dari luar dulu kalau berbisnis. Harus pakai uang sendiri. Time, berapa jam yang kalian luangkan, yang bisa kalian luangkan dalam satu hari. Misalnya saya kuliah sampai jam 4 tapi istirahat dulu kan. Terus malamnya saya free. Nah, di situ kan tulis malam free. Terus connection, bisa keluarga, bisa teman, bisa komunitas. Dari itu kita lanjut ke step nomor 2, opportunities. Cari peluang di sekitar. Cari peluang artinya kalian sudah observasi ke lapangan. Jadi bisnis seperti itu. Kalian harus berani nanyain ke orang-orang. Ya ambillah beberapa sampel, Pak, di sini kira-kira butuhnya apa ya? Ke ibu-ibu, Bu, di sini kira-kira butuhnya apa? Atau ke adik-adik, kira-kira butuh apa di sini? Harus sesuai dengan kebutuhan pasar ya. Karena sekarang orang banyak jual, udah nanya-nanya. Tiba-tiba di pinggir papas jualan garam. Pinggir papas dijualin garam. Di paberasan jualan beras. Jadi kita tuh harus tahu marketnya itu butuhnya apa. Oke. Setelah itu kita tahu kawinkan resources, opportunities, lahirlah ide bisnis. Misalnya, saya komunikatif lah orangnya, suka ngasih tahu orang-orang kalau ada kesalahan, suka negur gitu. Oke, coba deh, berarti kamu komunikatif, silahkan tulis. Terus saya punya uang 100.000, oke, malam free, ya. Saya punya koneksi keluarga, oke, kita tampung. Terus cari peluang. Kita tanya keluarga-keluarga kita, butuhnya sebenarnya apa? Nah, setelah itu saya butuh anak saya ini. Tanya juga anaknya, anak saya ini kalau diajarin sendiri suka rewel, gak mau. Oh, ya sudah. Lahirlah bisnis bimbel. Ya. Jadi sekarang malamnya free. Kalian bisa buka bisnis bimbel kalau kalian memang komunikatif, tapi harus dicocokkan sama skillnya aja dulu ya. Kalau skillnya itu komunikatif, ya bimbel nggak masalah. Kreatif misalnya, oke, kreatif. Targetnya teman kampus, oke, targetnya teman kampus. Nah, musim wisuda, opportunitiesnya. Tanyain orang-orang pasti butuh buket. Buatlah buket malam-malam. Kalau kalian free-nya malam-malam. Jadi ini diformulasikan. Ini hima bisnisnya, nggak bisnis ya. Kalian juga kalau misalnya ada teman kalian yang komunikatif, bisa kalian membuat suatu kelompok bikin podcast. Bikin podcast. Masa ingat bisnis gak ada uangnya? Kalau sama bidik misi saya, bidik misi tuh meskipun miskin semua ya. Ya sama saya tuh yang miskin. Buat podcast.
Jadi dia ngundang teman-teman sekampus itu yang berprestasi, atau dia ngundang orang-orang yang di luar kampus, yang penting ada nilai dan manfaat yang bisa diambil. Subscribernya teman kampus sendiri, bayangin teman kampus kalian ada berapa? Ratusan kan? Cepat kalian ngambil. Kalau subscribe ya kan, bisa pajakin di luar gerbang, subscribe dulu, masuk kampus subscribe. Apalagi hima bisnis, himanya sendiri nggak suka DO, harus subscribe. Oke, nah di situ bisa jadi komersil, YouTube kalian bisa menghasilkan AdSense dan bisa diuangkan. Carilah, masa gak ada satupun di sini yang komunikatif, yang bisa nanya gitu ya, hal-hal santai kayak gak usah yang berat-berat, nanya kehidupannya dia, nanya aktivitasnya dia, kok bisa sih dia sukses seperti sekarang, kok bisa dia bisa juara ini, juara itu, kok bisa? Ada lah pasti. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, rumus persaingan bisnis. Ini dari Dr. Indra Nugroho, bukunya Rise Above the Crowd. Teman-teman, bisnis itu kita nggak boleh yang namanya masuk ke dalam kerumunan. Nggak boleh. Kenapa? Karena tenggelam, mudah tenggelam. Jadi bisnis itu ada red ocean dan blue ocean. Nggak ditulis ya di sini ya. Red ocean dan blue ocean. Jadi yang red ocean itu contohnya ya makanan yang itu aja, nasi pecel. Nah itu yang jual banyak, yang beli juga itu aja, juga banyak sih. Tapi karena yang jual banyak akhirnya jadi sedikit. Ibarat ada kue nih, ada kue tar, terus yang mau makan juga banyak, kebagian sedikit. Nah gimana caranya supaya kita tidak masuk ke kerumunan? Nah di situ ada rumus S sama dengan P lebih dari P kali C. P itu value, nilai yang dirasakan pelanggan. Jadi nilai itu ada fungsional dan emosional. Fungsional itu teman-teman, dia menyangkut rasa, itu fungsional. Menyangkut rasa itu fungsional. Terus ya fungsi lainnya, fitur, kalian jualan HP, itu fitur ini loh, ada fitur ini, fungsional. Tapi jangan lupa, meskipun kalian jualannya sama, misalnya kalian jualan kopi, misalnya kopi kan nggak ada orang jualan di kafe ya, tapi kalian jualan kopi, gimana caranya? Secara fungsional kita pasti enak, akan dicicipin dulu ya. Tapi gimana cara ningkatinnya? Cara kita keluar dari kerumunan, bisa rise. Kita tambahkan emosionalnya. Emosionalnya itu kalian gini, contohnya ya, kalau kita minum kopi di warung sama minum kopi di Starbucks atau minum kopi di abnormal, kira-kira kalian lebih menikmati yang mana? Normal. Rasa kopinya sama. Cuman di situ kalian ditawarkan pengalaman yang berbeda. Tangkirnya bagus, terus ada tempatnya yang bagus, ada pemandangan bisa kita foto di situ, tiktokan di situ. Kalau beli di warung, siapa yang mau tiktokan di sana? Oh foto sama rentengan, ceklek. Di belakangnya ada rentengan susu, pembalut, masa kan mau? Enggak kan? Nah, jadi kalau kalian memberikan kesan emosional pada produk kalian, kalian akan mendapatkan promosi gratis. Apa itu? Ketika orang foto-foto, itu testimoni gratis. Jangan kalian mengundang orang-orang viral untuk mempromosikan produk kalian. Itu perlu, tapi yang paling penting adalah testimoni orang-orang. Itu kalian gratis, terpercaya, daripada kalian endorse siapa kayak itu pasti kan dibayar. Karena dibayar dan bilang wah ini enak ya, wah ini mengenyangkan ya, wah ini harum banget, ini cocok banget buat saya. Dan aja dibayar, coba nggak dibayar, udah bakalan. Yang paling real, jujur, itu testimoni
testimoni orang-orang yang beli produk kita. Jangan diancam juga, biarin dia testimoni sendiri. Jangan sampai kalian bawa pisau, enak gak? Jangan. Jujur kan, harus dihasilkan dari yang bikin. Buktinya apa? Apple juga ya. Apple, kalau kita beli HP Apple ya, iPhone, kita itu fiturnya juga ya paling dibuat WA, dibuat ngedit. Ini Android juga bisa. Cuman kenapa harus iPhone? Karena di situ ketika kita sudah punya iPhone, nilai kita, struktur kita di status sosial itu tinggi. Kita kayak masuk ke kelompok orang elit. Kalau kita bilang, punya iPhone, kaya nih, gitu. Padahal ngicil, nggak apa-apa. Itulah Apple. Kenapa Apple itu punya pasar sendiri? Nggak kayak Android yang lomba-lombaan jatuhin harga. Sekarang keluar HP ini harganya segini, besok keluar lagi lebih murah lagi, besok keluar lagi lebih murah lagi, perang harga. Kalau kita masuk ke kerumunan, nanti intinya perang harga. Nah kalau nggak mau perang harga, bangun pasarnya sendiri. Saya nggak pernah nurunin harga kredit saya yang 5.000 itu menjadi 3.000 karena saya nggak pernah. Saya tetap jaga fungsional dan emosionalnya. Oke, seperti Apple, dia punya pasar sendiri. Dia memainkan emosional. Starbucks juga seperti itu. Oke, next. Ini memang harus dicatat ya. Maksudnya ini nggak bisa di share atau gimana? Bisa ya. Mindset pengusaha muda. Oke. Yang pertama itu mental contrasting. Itu ada di bukunya Filosofi Teras. Ada di bukunya Filosofi Teras. Yang ada di satu buku yang saya lupa sebut itu bukunya Rework. Itu bestseller di New York Times. Oke, mental contrasting. Mental contrasting itu kita harus mengcombine negatif thinking dan positive thinking. Jadi kalian dari dulu kan dicekoki sama motivator. Kita tuh harus semangat, harus berpositive thinking. Ada law of attraction. Iya, ada law of attraction, itu hukum tarik menarik. Cuman kalau kita terlalu berpositive thinking, ibaratnya kayak gini. Kalian mau ke kamar mandi, terus pintunya ditutup. Karena kalian terlalu berpositive thinking, nunggu kalian seharian. Tadi buka-buka, ya mau diketok takut ya sopan, mau diterjang takut orangnya lagi gak pakai baju, ya nunggu seharian. Pas akhirnya karena nggak ada suara air, masa di dalam nggak? Loh, masa di dalam main futsal nggak ada suara air? Akhirnya kalian buka pelan-pelan, tapi setelah nunggu sekian jam. Nah, makanya jangan terlalu berpositif thinking, combine dengan negatif thinking. Malah saya itu lebih menggunakan negatif thinking daripada positif thinking. Ilmu baru ini dari saya. Kalau di kampus mungkin nggak ada ya ilmu seperti ini. Kalian mungkin di kampus bakalan belajar tentang ekonomi makro, mikro, kebijakan fiskal, ya, kebijakan diskonto dan lain-lain. Saya tidak mau bahas itu. Saya mau yang real terjadi di lapangan. Oke. Jadi di-combine negative thinking dan positive thinking. Kalau saya berangkat kerja, teman-teman, saya gunakan negative thinking, positive thinking belakangan. Gimana? Malah kalau kata Bos Sadino, saya kerja dari rugi. Punya cuman 5.000. Dari rugi intinya apa? Ada orang yang mau cari rugi? Nggak ada kan? Orang semua kerja dari untung. Tapi kalau misalnya kita bilang saya kerja cari untung, sama aja kan maknanya. Cari rugi, tapi nggak mau rugi, ya intinya untung. Kalau misal bilang cari untung, ya sama aja sebenarnya. Cuma secara mental dia lebih siap. Saya sebelum berangkat kerja, saya diam dulu di kamar, berdoa. Sekarang punya usaha juga bareng. Saya selesai berdoa, saya niat dalam hati. Bareng sama. Hari ini Emang saya akan berangkat kerja. Sekarang
Dan saya akan ketemu orang yang brengsek, Tahu. ngeselin, cerewet, ngerendahin, ngeremehin. Di dekat rumah. Saya akan ketemu orang-orang seperti itu. Tapi di antara mereka semua tidak ada yang bisa menyakiti hati saya. Ada TK, satu atap sama SD. Itu namanya mental contrasting. Kita persiapkan dari awal. Yang mau jadi guru bisa. Saya akan ketemu guru-guru yang toksik, murid-murid yang bandel. Saya itu ada kemarin yang SD. Tapi tidak ada dari mereka yang bisa menyakiti saya. Berangkat. Ketika itu kalian dihadapkan oleh orang-orang seperti itu. Ya udah biasa, udah saya persiapkan dari awal. Putrinya Orang-orang 4 tahun seperti itu. masih. Tapi beda kalau kalian Mengajar. positif tingginya dikedepanin. Ketambinya. Hari ini karena ada yang namanya dosen bilang ada law of attraction, hukum tarik menarik. Kalau kita positif, semuanya positif masuk. Kalau kita seperti itu, teman-teman, kita berangkat terus di jalan atau setelah nyampe ke tempat tidak sesuai dengan harapan, kita bakalan kaget karena sudah kita belum mempersiapkan, akan ketemu orang-orang seperti itu, belum diniatkan. Ada orang bilang sedikit sakit hati, ada orang ini sedikit baper. Dalam hati, tapi kalau udah negatif thinking duluan ya, kita udah siap. Ya iya, emang udah diniatin. Ada ketemu orang brengsek. Mau kemana? Saya kalau ngirim-ngirim itu kan ke sekolah-sekolah ya. Sekolah itu bawa tas besar. Apa isinya? Bom. Kadang dikatain lagi, gimana kalau kita ngeronda aja? Gimana kalau tasnya itu buat saya, terus kita isi tenda, berangkat camping. Kalau nggak disiapin, guru sialan. Pasti ngomong seperti dosa gitu kita ke guru. Tapi kalau diniatin, udah ketemu sama guru-guru seperti itu, udah diniatin, ketemu guru yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh itu tipe yang tadi saya sebutin. Oh itu yang tadi saya sebutin juga. Oh ini yang tadi. Udah siap. Oke. Jangan terlalu detail. Perfeksionis. Saya udah kapok ya. Perfeksionis kapok saya. Saya berbisnis kan nggak juga banyak ya. Nggak usah diceritain, banyak juga. Bisnis ini juga gagal banyak. Yang tadi saya sebutin itu masih beberapa. Karena saya orangnya terlalu detail. Nah, ketika kita terlalu detail, perfeksionis, nggak jalan-jalan. Buka misalnya stand, aduh ini kayaknya kurang ini, kurang banner, kurang tempat duduk, kurang lampu, kurang stiker, kurang uang. Pokoknya semua dipikirin. Nggak jalan-jalan teman-teman. Nah, ketika jalan pun kita sudah keluar uang banyak, bisnis nggak jalan, modal habis. Itu kalau kita terlalu detail. Nggak usah terlalu detail, nggak usah terlalu perfeksionis, nggak ada yang sempurna. Punya produk, marketnya udah tahu, jalanin. Nanti kesempurnaan itu bakalan kalian temui ketika kita sudah berjualan. Oh, kasih feedback dong. Ini produk saya ke ini enak nggak? Jujur ya, jujur. Karena kamu teman saya atau karena saya kodong dari tusuk sate, kalian enggak ini enak kok, cuma terlalu pedas. Oh, kopi terlalu pedas ada ya? Kopi dikasih jahe gitu kan, bukan dikasih cabe, dikasih jahe, tapi terlalu pedas sih. Oke, nah dari situ kita besoknya kurangin jahenya. Ini terlalu manis. Oke, kita kurangin gulanya. Nah, kesempurnaan lahir dari situ. Itu yang tadi kita balik lagi ke potensi laten. Itu sebenarnya adalah lembah kekecewaan. Ketika kalian sudah sempurna karena sudah banyak kekecewaan tadi, kalian akan mencuat bisnisnya di belakang. Oke, jangan takut gagal, belajar dari yang sukses. Banyak orang yang bilang, ayo kita belajar dari namanya kegagalan. Jangan percaya omongan seperti itu. Untuk kalian merasakan sakit akibat jatuh, apakah kalian harus jatuh? Tidak kan?
Ada orang tabrakan, gebrak, punya patah, kepalanya buntung. Apakah untuk merasakan seperti itu kalian juga harus dilindas truk? Enggak kan? Enggak. Kita juga tahu kalau itu salah, gak usah diulangi. Nah, untuk belajar, cari yang sukses. Jangan cari yang gagal-gagal, jangan. Cari yang sukses. Banyak kok, dari YouTube, dari buku, banyak. Cari yang sukses. Jangan takut networking, koneksi salah satu pintu masuk rezeki. Ini relasi ya. Kalau kalian ini kan dengan komunitas, akrab-akrabin, solid-solidin. Karena itu bisa jadi ketika kalian lulus, itu menjadi pintu rezeki kalian. Itu bisa jadi teman-teman. Misalnya kalian punya bisnis ini, ada salah satu teman kalian yang sukses, tanya, bro, udah sukses nih, boleh kali 100? Bukan ya, bukan minjem uang, tapi tanya. Tanya gimana sih caranya berbisnis kok bisa seperti itu sekarang. Tanya, oh saya mau nanya di situ karena ada teman kan, ada teman. Oke, boleh nggak join? Boleh nggak saya belajar dulu dari situ? Gak usah digaji deh, gak usah digaji. Yang penting saya masuk, saya bisa belajar. Soalnya saya lagi belum punya bisnis. Itu gunanya relasi. Mahasiswa bukan cuma belajar teori, tapi praktek. Ya, kalian boleh punya teori, boleh punya teori konspirasi pun terserah. Apa bukunya kak? Bukunya adalah Invisible Hand. Pengaruh kuat kelompok Zionis. Itu bukunya kalau kalian suka konspirasi-konspirasian. Di situ dibahas uang, di situ dibahas perang dunia. Pokoknya ada bukunya. Kalau kalian mau. Tapi kalian harus action dari sekarang mulainya, gak usah tunda-tunda. Dari sekarang mulai periksa diri masing-masing, skill saya apa, bakat saya apa, terus kombinasikan tadi seperti yang saya sudah tulis di situ. Akhirnya ide bisnis, action dari sekarang, gak usah nunggu-nunggu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah diundang ke sini. Saya baru pertama kali di sini. Wiraraja baru pertama kali. Padahal saya orangnya itu pendiam ya. Suka diam di rumah gitu saya orangnya. Tapi setelah Wiraraja memanggil, di situ saya langsung, ayo berangkat sekalian ke kantor pencer gitu. Makanya tadi saya offset ya. Itu udah ketahuan duluan tuh sebenarnya. Enggak, ini diprioritaskan. Oke, tanya ya. Kalau sudah paham saya tutup. Terima kasih teman-teman sekalian, panitia yang sudah menggelar acara ini supaya acara ini semoga acara ini bermanfaat bagi semua. Tanya jawab sih. Ya. Oke. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk dua peserta. Silakan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya bagaimana caranya memanage waktu seorang mahasiswa yang ingin berusaha, seperti contohnya ingin menjadi konten kreator. Kan dalam konten kreator itu kita harus up video setiap hari. Jadi terkadang tugas kan tidak menentu datangnya, kadang banyak, kadang sedikit. Bagaimana caranya kita memanage waktu agar supaya kita sama-sama bisa menjalankan antara bisa mengerjakan tugas dan bisa membuat video tentang konten kreator gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab. Untuk penanya kedua, Cowok nanya cowok. Ayo cowok, gak ada yang mau nanya. Bikin sendiri dulu. kalau nggak ada saya jawab. Ada yang mau nanya lagi? Senang mau nanya.
Berarti sama-sama bisnis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan jiwa seorang kewirausahaan yang kuat dalam mental untuk menghadapi kegagalan? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus-bagus dan salut sama pertanyaan seperti ini karena ini pertanyaan yang bernilai daripada nanya kak single apa enggak itu kadang. Oke, yang pertama cara memanage waktu untuk kuliah. Saya tahu ya orang kuliah itu apalagi semester baru awal-awal ya, itu biasanya tuh sibuk dengan yang namanya presentasi ya, pasti ya itu seperti itu ya, kelompok atau apalah. Nah, sebenarnya teman-teman, waktu itu kita yang ciptain sebenarnya, kita yang milih. Oke, jadwal kan nggak bisa milih kan? Iya, jadwal nggak bisa milih. Tapi setelah itu kita yang bisa milih. Kita nggak mungkin sih bakalan nego sama dosennya, Pak libur dulu ya, saya mau bikin konten. Nggak bakalan bisa seperti itu. Tapi setelah itu kita yang manage sendiri. Difokuskan ke kontennya dulu seperti apa. Misalnya kontennya itu tentang ngevlog misalnya. Kalian nggak harus berfokus ke ngevlog makanan, kalian bisa ngevlog kehidupan pribadi. Sekarang di TikTok itu banyak ya teman-teman, cuma cuci piring doang itu banyak yang nge-live seperti itu dan dapat uang dari situ. Misalnya membuat konten tentang sebelum saya berangkat kuliah dari mandi, tapi mandinya nggak suruh syuting, maksudnya persiapan mandi gitu. Setelah itu beresin kamar, terus mempersiapkan bekal, terus mempersiapkan jadwal, ngerjain tugas, belajar karena mau presentasi gitu. Itu diceritain, dikontenin, insya Allah orang-orang bakalan banyak yang suka karena wah mahasiswa yang bener kayak gini nih, dia bertanggung jawab jadi mahasiswa, nggak nongkrong di terminal. Ada tuh teman saya nongkrong itu yang tadi itu yang suka nongkrong di terminal ya, bukan. Nah, mahasiswa seperti ini dia bertanggung jawab, dia itu menggunakan uang orang tuanya untuk kuliah bener, dikontenin. Akhirnya apa? Kalian dapat feedback dari itu, dapat koin, dapat paus, dapat ikan lele, dapat sesuatu yang saya nggak tahu sih. Banyak pokoknya yang dapat. Soalnya banyak ya, dapat kopi, dapat apa, itu bisa diuangin kan? Kok bisa ya? Ya karena dia membuat konten yang jujur dan bermanfaat. Ada acara lagi. Itu yang pertama ya, difokusin ke kontennya dulu seperti apa. Kalau misalnya kalian itu kontennya masa Saya dikasih tahu Kak Fanta itu. kan tadi sudah dijelaskan ya, Apa ya Kak nyariin? di praktik itu ada time kan, ada time. Misalnya free-nya malam gitu, Apa ya? malam konten masak boleh, konten masak yang sederhana aja, ambil waktu 30 sampai 1 jam, 30 sampai 1 jam bisa kita masak. Setelah itu kita baru ngerjain tugas. Udah ada nomornya. Nah, penyakit dari Mas kita sebagai mahasiswa terkesan numpuk gara-gara nunda biasanya. Mungkin banyak ya yang seperti itu ya. Saya juga. Kalau bisa dikerjain besok, kenapa sekarang itu penyakitnya tuh? Orang itu banyak yang nggak punya waktu karena dia ditunda, ya, ditunda. Sehingga dia itu kewalahan ketika tugasnya udah nunggu. Padahal kalau misalnya dia udah kerjakan, dapat tugas langsung kerjakan, dicicil, nggak bakalan sampai bertumpuk tugasnya. Nggak bakalan sampai bertumpuk. Nah, di situ juga perlu kita lakukan supaya kita lebih gampang memanage waktu.
konten kreator, apalagi jangan cuma dikontenin di YouTube, sayang. Kalian review barang-barang yang ada di sini. Misalnya mic ini di review. Kalian buka affiliate di Shopee, di TikTok. Cuman videoin doang, digerak-gerakin doang ini, terus dikasih kata-kata atau kalian bisa kasih suara kalian sendiri, posting di Shopee atau di TikTok, cari toko yang paling rame dan komisinya paling besar. Itu sebentar kok, nggak sampai nyita waktu banyak. Karena saya juga nggak tahu. Ya demi beliin istri saya baju itu. Ya, jadi waktu itu kita yang ceritakan seperti itu. Yang nomor 2, apa pertanyaannya? Bagaimana cara menumbuhkan jiwa seorang perusahaan? Oke. Bagaimana cara menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang kuat? Yang pertama, motivasi. Motivasi ini berbeda dengan yang namanya tujuan. Ya. Kita gini kayaknya. Jadi di dalam buku Atomic Habit itu ada sebuah hierarki untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ya. Jadi yang paling pinggir itu tujuan, terus yang tengah itu adalah proses, yang paling bagus itu adalah identitas. Nah, kalian itu identitasin jiwa kalian dulu. Jangan bilang gini, daripada kalian bilang tapi yang disukai saya ingin Bapak. Nah, itu jadi yang tahu juga ada kebanggaan orang tua. yang datang ke sini. Saya ingin membanggakan orang Tadi tua. dosennya yang Daripada kalian bilang saya ingin membanggakan orang tua, itu bukan identitas, itu tujuan. semuanya kerja. Kamu adik. Itu tujuan dari Tingkat kita. adik tingkat. Bilang saya adalah kebanggaan orang tua, itu motivasi, itu identitas. Daripada bilang saya ingin membanggakan orang tua, bilanglah saya adalah kebanggaan orang tua. Kalau kalian cuma bilang ingin, orang tua kalian ngomel, suka nyuruh-nyuruh, yang ingin tadi jadi nggak ingin. Padahal tadi ingin nyapu, daripada karena ngomel-ngomel jadi. Padahal tadi ingin benerin keluarga genteng, tapi nggak tahu. ingin bangun Tahunya rumah, mereka karena ngomel-ngomel terus, ya ini salah, kata itu salah, jadi salah orang tuanya. Karena itu diawali dari ingin. Enggak di belakang. Karena itu diawali dari ingin. Apa Jadi dia? kalau misalnya kita ubah, adalah kebanggaan orang tua, itu adalah identitas. Mau bagaimanapun orang tua kita, saya wajib melakukan proses sampai saya nyampe ke tujuan itu. Mau ngomel, mau apa kayak, tapi kalau identitasnya saya adalah kebanggaan, mau gimana pun saya tetap lakukan prosesnya. Seperti apa? Di bisnis juga seperti itu. Daripada kalian bilang saya ingin berbisnis, ya kalau ingin, kalau besok nggak ingin, bahan-bahan mahal lagi, nyalain pemerintah, demo pakai bahan. Mending kalian bilang saya adalah entrepreneur, saya adalah pembisnis. Sekalipun bahan naik, apa-apa naik, pemerintah nggak mendukung, saya akan berbisnis dengan cara apapun, tanpa modal bisa, lewat HP bisa, buka bimbel, itu kan sedikit ya modalnya, cuma butuh otak kan. Katakanlah kalian buka bimbel untuk jenjang TK, SD, atau kalau TK terlalu rumit kan, ya udah SD, SMP, masa nggak bisa? Kalau misalnya, saya kan mahasiswa kan, saya nggak bisa, saya ngekos misalnya, kalau yang ngekos, saya ngekos, datangin ke rumahnya, kalian bermodal bensin doang sama otak, modalnya sedikit, untungnya besar, lebih banyak bersihnya tuh. Katakanlah satu orang itu 20.000 karena dia private, kalau 5 orang dapat 100.000. Tarik aja dari keluarga sendiri dulu, dari sepupu, dari mbak, di masa mbak kita bayaran, dari pokoknya keluarga aja dulu.
Jangan enggak juga, sepupu lah, paling dekat tuh sepupu. Atau ke teman-teman, tawarin, ke ibu-ibu, tawarin. Itu modalnya sedikit. Nah, oke, balik lagi. Dari sekarang bikinlah identitas supaya jiwa entrepreneur kalian itu kokoh. Jangan bilang saya ingin, tapi bilang saya adalah. Supaya tidak ada hari esok tidak ingin. Kalau sudah saya adalah, pasti dilakuin. Nah, jadi dicatat ya, saya adalah. Betul ya? Belum salam tadi. Terima kasih teman-teman. Pertanyaannya bagus. Saya terkesan diundang ke sini. Terima kasih juga panitia sudah mengundang saya. Saya akhiri. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terbesit, nanti baru terbesit bisa langsung WA saya. Nomor saya ada di Fata. Bisa langsung, saya orangnya humble, nggak minta apa-apa, komunikasi ya. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai materi kita yang kedua. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kita. Dari cerita dan pengalaman beliau, kita bisa belajar bahwa wirausaha itu bukan tentang jualan atau cari untung, tetapi juga soal keberanian mengambil peluang, konsistensi, dan belajar bagaimana kita bisa terus belajar serta beradaptasi. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan mampu kita terapkan dalam dunia kita tentunya. Terima kasih banyak kepada materi kita atas waktu dan ilmunya yang sudah dibagikan, dan terima kasih juga buat teman-teman atas antusiasnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya penyerahan jabatan dari moderator kepada pemateri. PDD minta tolong. Astagfirullah. Oke, ayo kita foto bersama dengan anggota. Kayak tadi lagi, foto bersama, maju ke depan. Cowok di atas, cewek di bawah. Ayo, segera maju ke depan biar cepat istirahat. Ayo dia.